Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Malam ini kita kembali dengan izin Allah Azza wa Jalla melanjutkan kajian kita dalam bahasan kitab Al-Usul Al-Thalathah, 3 landasan pokok di dalam agama yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada pokok yang kedua, yaitu mengenal Islam berdasarkan dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW yang sahih. Mengenal Islam dengan dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW yang sahih. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang makna Islam, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Dan kemudian kita juga telah menjelaskan secara umum 3 tingkatan agama Islam, bahwasanya Islam ini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama Islam, kemudian yang kedua iman, kemudian yang ketiga ihsan. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Untuk tingkatan yang pertama yaitu Islam, Islam memiliki rukun, tiang, pilar, yang di atasnya bangunan Islam itu tegak. Karena seperti yang telah kita jelaskan, Nabi SAW mengumpamakan Islam itu seperti bangunan yang memiliki dasar, pilar atau tiang, di mana bangunan Islam itu tegak di atas tiang-tiang atau pilar-pilar tersebut.
yang kita kenal dengan rukun Islam. Dan rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Di pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang makna syahadat. Ya, makna syahadat la ilaha illallah. Dalil tentang syahadat la ilaha illallah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ali Imran ayat 18. Dalil tentang syahadat la ilaha illallah adalah surat Ali Imran ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersyahadat. Makna bersyahadat yaitu bersaksi dengan lisan, dengan penglihatan, dan dengan hati. Ya, Allah bersyahadat bahwasannya tidak ada ilah. Dan makna ilah seperti yang telah kita jelaskan, ilah maknanya adalah al-ma'bud, yang diibadati. Tidak ada yang diibadati dengan hak, disembah dengan hak, dengan benar, kecuali Dia. Ya. Jadi yang bersyahadat pertama kali akan syahadat la ilaha illallah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wal malaikatu. Yang kedua yang memberikan syahadat la ilaha illallah adalah para malaikat. Semua para malaikat bersyahadat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah Azza wa Jalla, dan ahli ilmu yang senantiasa menegakkan kebenaran. Ini yang memberikan syahadat la ilaha illallah. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan hak kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini dalil tentang syahadat la ilaha illallah. Surat Ali Imran ayat berapa tadi? 18. Nah, makna la ilaha illallah yang disaksikan oleh Allah, para malaikat dan ahli ilmu dijelaskan oleh Syekh adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Jadi makna la ilaha illallah ini sudah kita jelaskan, dan ini wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, mengetahui, memahami tentang makna la ilaha illallah. Tidak seperti yang kita fahami dahulu atau yang difahami oleh orang-orang hari ini, bahwasanya makna la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah makna yang keliru, makna yang rancu. Makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Ini yang harus kita ketahui, yaitu tidak ada yang diibadati, disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang disembah, diibadati dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya. Dan makna la ilaha illallah dengan la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi para ulama menjelaskan makna la ilaha illallah sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri di dalam Al-Quranul Karim. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat, Syekh mengatakan tafsir dari kalimat la ilaha illallah yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran ada di dalam surat, sebentar, dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 27 tentang tafsiran dari kalimat la ilaha illallah. Yang menjelaskan tafsiran makna la ilaha illallah itu sendiri adalah Allah Azza wa Jalla dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 27.
Allah Subhanahu wa taala berfirman ya melalui lisan Nabi Ibrahim alaihi salam, kata Allah azza wa jalla, wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Apa kata Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku, kata Ibrahim, berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Sesungguhnya aku, kata Ibrahim, berlepas diri dari apa? Dari apa yang kalian sembah. Apa yang disembah oleh ayahnya dan kaumnya ketika itu? Yang mereka sembah adalah berhala. Ya, yang mereka sembah adalah apa? Berhala, patung. Bahkan ayahnya Ibrahim sendiri termasuk orang yang membuat apa? Patung berhala untuk disembah oleh manusia ketika itu. Ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini adalah makna dari kalimat la ilaha. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadati. Ketika seseorang mengatakan la ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadati, maknanya dia meniadakan, menolak semua sesembahan-sesembahan yang disembah selain daripada siapa? Selain daripada Allah. Ya. Ini yang dikatakan oleh para ulama ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan sebagai dalil oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ketika menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Ketika kita mengatakan la ilaha, kita meniadakan semua sesembahan-sesembahan selain daripada apa? Allah. Kita berlepas diri, meniadakan maknanya berlepas diri. Berlepas diri. Makanya makna la an-nafiyah, la ilaha, huruf la itu dalam bahasa Arab disebut dengan huruf la an-nafiyah, la yang memfaedahkan penafian, peniadaan. Dia bermakna, disebut juga oleh para ulama bahasa dengan la at-tabri'ah, la yang berarti berlepas diri, la yang memfaedahkan sikap berlepas diri. Jadi ketika seseorang mengatakan la ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan hak, berarti dia berlepas diri dari semua yang disembah oleh manusia selain daripada Allah Azza wa Jalla. Dia tiadakan, dia tolak, dia ingkari, dia kufuri. Ini makna la ilaha. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibrahim alaihissalam kepada ayah dan bapaknya, kepada ayah dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Kemudian kata Ibrahim alaihissalam, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali ya Allah yang menciptakanku, kecuali Allah yang menciptakanku, karena sungguh dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Illal ladzi fatarani, ini sama dengan kalimat illallah. Ya, kecuali Allah yang menciptakanku. Maknanya apa? Ibrahim menetapkan ibadah hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Yang berhak diibadati, yang berhak disembah hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu Syekh mengatakan tafsiran dari la ilaha illallah yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran sama seperti apa yang dikatakan oleh Ibrahim kepada ayah dan kaumnya, di mana Ibrahim berlepas diri terlebih dahulu dari semua tuhan-tuhan, berhala-berhala yang disembah oleh ayah dan kaumnya. Kemudian dia menetapkan ibadah hanya kepada Allah yang telah menciptakan dirinya. Ya, illal ladzi fatarani. Makanya di pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa dalam kalimat la ilaha illallah ya terdapat dua makna.
ada makna penafian, ada makna penetapan, ada makna peniadaan, ada makna penetapan. Dan dua hal ini dikatakan oleh para ulama dengan rukun la ilaha illallah. Apa makna peniadaan dan apa makna penetapan? Maknanya adalah meniadakan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla, menolak penyembahan, mengingkari peribadatan kepada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Ini makna peniadaan. Dan makna penetapan, menetapkan ibadah dan penyembahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dijelaskan oleh para ulama dengan rukun la ilaha illallah, yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya la ilaha illallah memiliki berapa? Memiliki dua rukun. Pertama nafi. Apa arti nafi? Peniadaan. Kemudian yang kedua isbat, artinya penetapan. Ya. Dan setiap yang meyakini, mengucapkan, mengikrarkan la ilaha illallah, maka dia harus memenuhi dua rukun ini. Yang pertama penafian, dia harus meniadakan, menolak, mengingkari, mengkufuri semua Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain daripada Allah. Yang menyembah patung, yang menyembah hewan, yang menyembah matahari, yang menyembah api, yang menyembah mayit, yang menyembah malaikah, yang menyembah para nabi yang sudah mati. Wajib dia ingkari, wajib dia tolak, wajib dia tiadakan. Kemudian yang kedua isbat, yaitu menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah, bahwasannya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadati. Hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadati. Tidak boleh ada sekutu di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Maksudnya mengikut sertakan selain Allah di dalam peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Esa. Esa dalam zatnya, Esa dalam rububiyahnya, Esa dalam uluhiyahnya, Esa dalam asma wa sifat. Diperhatikan, Allah Maha Esa. Esa dalam zatnya, bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang sama zatnya dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Maha Esa dalam rububiyah. Rububiyah artinya apa? Apa arti rububiyah? Perbuatan. Allah Esa dalam perbuatannya. Artinya apa? Tidak ada yang sama perbuatannya dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Seperti apa? Menciptakan, mengatur, menguasai, menghidupkan, mematikan. Allah yang punya pekerjaan ini semua. Tidak ada selain Allah Azza wa Jalla yang ikut serta dalam perbuatan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Esa dalam uluhiyahnya. Maksudnya apa? Esa dalam beribadah kepadanya. Yang berhak diibadati, yang berhak disembah hanya Allah Azza wa Jalla. Ya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Allah Esa dalam asma wa sifat, dalam nama dan sifatnya, yang maha tinggi dan maha mulia. Ya, yang maha tinggi dan maha mulia. Makanya oleh karena itu, ini yang harus kita fahami, bahwasannya yang berhak diibadati dengan hak, dengan benar hanya Allah Azza wa Jalla. Berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Tidak boleh memalingkan satu pun dari yang kita sebutkan dan selainnya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Siapa yang memalingkan salah satu bagian dari ibadah yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan perbuatan syirik akbar. Dikhawatirkan dia keluar dari agama Islam. Makanya oleh karena itu, wajib bagi kita untuk menjelaskan dan memahamkan kepada umat ini tentang makna la ilaha illallah. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya di dalam ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa dalam kerajaannya, dan tidak ada sekutu bagi Allah di dalam kekuasaan, di dalam kerajaannya, yang mengatur dan menguasai jagat raya ini. Hukum, peraturan, undang-undang yang berlaku itu semua adalah hukum
peraturan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur jagat raya ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tafsiran dari kalimat la ilaha illallah dijelaskan sendiri oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, yaitu surat apa tadi? Az-Zukhruf ayat 26 27. Ya, 26 27. La ilaha illallah maknanya, la ilaha artinya kita berlepas diri. Kita berlepas diri dari penyembahan-penyembahan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian illallah menetapkan ibadah penyembahan itu hanya untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibrahim kepada ayah dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun illa allazi fatarani. Sesungguhnya aku, kata Ibrahim kepada ayah dan kaumnya, berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah, karena yang mereka sembah adalah berhala. Kemudian Ibrahim tetapkan penyembahan itu, peribadatan itu hanya untuk Allah yang Maha menciptakan. Illa allazi fatarani fa innahu sayahdin. Sesungguhnya dia akan memberikan hidayah, petunjuk kepadaku. Lalu Ibrahim mengatakan, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang kekal untuk keturunan-keturunannya, agar mereka kembali kepada kalimat tauhid tersebut ketika mereka telah melakukan kesyirikan dengan melakukan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain yang menjelaskan tentang tafsiran kalimat la ilaha illallah adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam dalam surat Ali Imran ayat 64. Tafsiran kalimat la ilaha illallah dari Al-Quran juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 64. Bahwasanya makna la ilaha illallah tadi adalah apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadati dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan ayat yang lain yang menjelaskan tafsiran la ilaha illallah adalah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 64. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu." Kata Allah Azza wa Jalla, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab siapa ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Kata Allah, "Qul," katakan wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, marilah kita menuju pada satu kalimat. Marilah kita menuju pada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kalian. Apa kalimat yang sama yang harus dijadikan pegangan oleh seluruh umat manusia? Ya, kata Allah Azza wa Jalla, alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'ah. Kalimat tersebut adalah agar kita tidak menyembah, beribadah kepada selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini makna la ilaha illallah. Tidak beribadah kepada selain Allah, menyembah selain Allah, dan ini adalah kalimat la ilaha illallah. Tafsiran dari kalimat la ilaha illallah, tidak beribadah ya kepada selain Allah, beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apa. Ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba, dan agar jangan ada sebahagian di antara kita mengangkat Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Mengangkat patung sebagai Tuhan, ya, mengangkat mayit-mayit sebagai Tuhan yang diibadati, yang disembah. Jangan ada. Lalu Allah mengatakan, fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, tidak mau mengikuti kalimat yang seharusnya ya sama-sama mereka pegang, wahai Muhammad,
kalau mereka tidak mau ikut berpaling, faqulu syhadu, maka katakanlah kepada mereka, ishhadu, saksikanlah oleh kalian, bi anna muslimun, bahwasanya kami ini adalah orang-orang muslim. Orang-orang muslim maknanya adalah apa? Orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah dengan apa? Mentauhidkan Allah, kemudian tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan, dan berlepas diri dari pelaku syirik dan perbuatan syirik. Ayat ini, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Bahwasanya makna la ilaha illallah itu adalah tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la ilaha illallah. Baik. Sekarang kita akan sebutkan syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah. Ini penting agar la ilaha illallah tersebut memberikan manfaat dan memberikan faedah kepada kita. Maka kita harus memenuhi syarat-syarat ya la ilaha illallah tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh salah seorang salaf yang bernama Wahab bin Munabbih rahimahullah dari kalangan tabi'in, dia mengatakan sesungguhnya kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga. Akan tetapi kata beliau, setiap kunci memiliki rigi-rigi, ya, sehingga kunci yang memiliki rigi-rigi, memiliki gigi-gigi, dapat membuka sebuah pintu, dan kunci yang tidak memiliki gigi-rigi maka dia tidak akan pernah dapat membuka pintu. Gigi-gigi atau rigi-rigi pada kunci tersebut itulah syarat-syarat la ilaha illallah yang mesti dipenuhi oleh seorang muslim ataupun muslimah, di mana diharapkan kunci la ilaha illallah ini dapat membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya syarat la ilaha illallah itu ada 7. Ini kalau bisa dihafalkan, kemudian difahami, diamalkan, dipegang erat-erat. Yang pertama adalah ilmu. Yang pertama adalah apa? Ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya memahami, mengetahui makna arti dari kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar kalimat yang diucapkan oleh lisan, akan tetapi tidak difahami oleh akal dan hati kita. Kita wajib mengilmuinya, kita wajib mengetahui maknanya, artinya. Ya. Untuk syarat yang pertama ini, dasarnya mana? Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kata Allah dalam surat Muhammad ayat 19, ilmuilah, fahamilah, ketahuilah apa yang harus diilmui, diketahui, difahami itu. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Banyak lagi dalilnya. Di antaranya surah Az-Zukhruf ayat 86. Nanti bisa dilihat di dalam Al-Qur'an tentang dalil wajibnya mengilmui, mengetahui, memahami makna dari kalimat la ilaha illallah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-yaqin. Yakin. Yang pertama ilmu, yang kedua apa? Yakin. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus meyakini kebenaran kalimat la ilaha illallah 100%. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang hak, yang benar, yang wajib disaksikan oleh setiap manusia. Ya. Maka yang mengikrarkan la ilaha illallah harus meyakini kebenaran kalimat ini 100%, nggak boleh ada keraguan sedikit. Tidak boleh ada keraguan sedikit. Ya. Yakin.
Karena lawan daripada yakin adalah apa? Ragu. Sedikit pun tidak boleh ada keraguan di dalam pengikrarannya, di dalam syahadatnya. Dia mesti yakin sama kalimat ini. Dasarnya mana? Dalilnya mana? Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Al-Hujurat ayat 15. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun." Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul itu hanyalah, perhatikan, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu hanyalah orang-orang yang tidak ragu sedikit pun di dalam keimanannya. Perhatikan, Allah mengatakan yang beriman kepada Allah dan Rasul itu hanyalah orang-orang yang tidak ragu sedikit pun di dalam keimanannya. Artinya keimanan 100%. Tidak ada keraguan dalam keimanannya, sedikit pun tidak ada. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Lalu Allah mengatakan di ujung ayat, ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Perhatikan dalam ayat ini Allah mengatakan tsumma lam yartabu. Yang beriman itu adalah orang yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalam keimanannya. Kemudian hadis Nabi SAW menjelaskan tentang syarat yang kedua ini, tentang keyakinan ini. Hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan hak kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah Muhammad, Rasul utusan Allah. Lalu kata Nabi SAW, "La yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakkin fihima." Tidaklah seseorang bertemu dengan Allah dengan dua kalimat ini. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan dua kalimat ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada keraguan padanya terhadap dua kalimat ini, illa dakhalal jannah, melainkan dia akan masuk ke dalam surga. Maka dibutuhkan apa? Keyakinan. Dibutuhkan apa? Keyakinan. Ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Ilmu. Yang kedua, yakin. Yang ketiga adalah jujur. Ya. Syarat yang ketiga, syarat yang ketiga adalah ikhlas. Bukan jujur. Syarat yang ketiga adalah ikhlas. Syarat yang ketiga adalah apa? Ikhlas. Maksudnya apa? Siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka hendaklah dia mengikhlaskan semua amalannya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah dia mengikhlaskan semua amalannya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan membersihkannya dari segala macam kotoran noda-noda kesyirikan yang akan merusak keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia beribadah hanya kepada Allah saja, memurnikan ketaatannya, ibadahnya dari segala macam noda-noda syirik, ya, kotoran-kotoran riya, sum'ah. Dia beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Az-Zumar ayat 2 dan 3. Allah mengatakan, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Ala lillahi dinul khalis. Lalu Allah mengatakan, dan ingatlah kata Allah Azza wa Jalla, agama yang hak itu, agama yang bersih itu, bersih dari segala kesyirikan, itu adalah milik Allah semata.
Kemudian firman Allah juga dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishan lahud-din hunafa." Apa artinya itu? Sering kita baca. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Mereka tidak diperintahkan melainkan agar mereka mengibadati Allah dengan memurnikan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Juga maknanya apa? Maknanya ikhlas. Bahkan Nabi SAW ketika ditanya, kalau tidak salah oleh Abu Hurairah atau Anas bin Malik, saya lupa, kata sahabat ini kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu kelak pada hari kiamat?" Kata Nabi SAW, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah." Orang yang paling beruntung besok mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih au nafsih. Adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dari jiwanya. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah jujur. Syarat yang keempat adalah apa? Jujur. Maksudnya apa? Seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mesti jujur dengan disertai pembenaran oleh hatinya. Dengan disertai pembenaran oleh apa? Hatinya. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan jujur yang disertai pembenaran oleh hatinya. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya, akan tetapi hatinya tidak ikut membenarkan kalimat tersebut, hatinya tidak ikut membenarkan kalimat tersebut, bahkan mendustakannya, maka ini sama seperti syahadatnya orang-orang munafik yang pernah hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik dan para pendusta. Orang-orang munafik secara lisan mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi hati mereka mengingkari bahkan mendustakan kalimat tersebut. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, di awal-awal surah Al-Baqarah, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir." Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, "Wa ma hum bimu'minin." Padahal mereka tidak beriman, kata Allah Azza wa Jalla. "Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu." Mereka berusaha membohongi Allah dan orang-orang yang beriman. "Wa ma yakhda'una illa anfusahum ma yash'urun." Tidak ada yang mereka bohongi kecuali diri mereka sendiri, sementara mereka tidak menyadari hal yang demikian. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tapi hati mereka mendustakan kalimat tersebut. Udah azan? Udah ya? Baik. Kita lanjutkan di pertemuan kita berikutnya. Ada yang mau bertanya? Nah, silakan. Mengulang syahadat kembali? Tidak. Tidak perlu. Apabila seorang jatuh ke dalam kesyirikan, seperti melakukan penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla, minta kepada mayit, seperti kesyirikan yang terjadi di zaman sekarang ini yang banyak, datang ke kuburan-kuburan yang dianggap sebagai kuburan-kuburan orang saleh, lalu mengambil berkah, meminta dan seterusnya, dan ini adalah kesyirikan yang nyata. Maka apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, maka dia tidak perlu mengulang apa? Syahadatnya. Kecuali apabila dia keluar dari agama Islam secara terang-terangan. Secara apa? Terang-terangan. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, dia masih menisbatkan dirinya kepada apa? Kepada Islam. Mereka tidak mau dikatakan sebagai orang kafir. Mereka masih menisbatkan diri mereka ke dalam Islam. Berbeda halnya dengan orang yang murtad, keluar dari agama. Dia tidak mengakui dirinya lagi sebagai seorang muslim. Maka ketika dia kembali kepada Islam, wajib baginya untuk apa? Mengucapkan syahadat. Adapun orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha yang harus dia penuhi 3 syaratnya. Yang pertama, meninggalkan dosa, kemudian menyesalinya, kemudian bertekad untuk tidak melakukannya kembali. Apabila 3 syarat ini telah dia penuhi dalam taubatnya, maka dia tidak perlu lagi apa?
mengucapkan atau mengulang 2 kalimat syahadat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nah, bagaimana kita menjelaskan pada seorang yang mungkin dia nggak melakukan ibadah karena kan dia belum ikhlas, karena saat ibadah kan ikhlasnya tiba. Mungkin dia tahu kan ada kajian, tapi dia nggak mau ibadah. Alasannya itu saya belum ikhlas. Tidak mau beribadah alasannya dia ibadah seperti sholat. Nggak mau sholat dia. Iya, karena saya belum ikhlas. Kau ikhlaskan ibadah. Mungkin kan alasan faktor dia nggak ibadah karena belum ikhlas. Maka kita suruh dia ikhlas. Kalau begitu, kau harus ikhlas. Ya, sama seperti banyak alasan. Itu alasan-alasan yang dihembuskan oleh syaitan. Sehingga pada akhirnya dia meninggalkan terus-menerus sholat. Ikhlas nggak ikhlas itu urusan kita dengan siapa? Dengan Allah, bukan urusan kita dengan manusia. Maka kau tinggal ikhlaskan ibadah kau beribadah hanya untuk Allah semata. Kalau itu alasan kau sampai mati. Sekarang saya mau tanya, siapa di antara kita sekarang yang ketika sholat dia bisa menjazamkan, memastikan bahwasanya dia beribadah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla? Nggak ada. Bahkan kalau ada, kata para ulama, kalau orang ulama terdahulu mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan aku beribadah ikhlas karena Allah, maka keikhlasannya butuh kepada keikhlasan berikutnya. Tidak ada orang yang bisa memastikan. Bahkan para ulama terdahulu di dalam menuntut ilmu, mencari hadis Nabi, dia mengatakan aku tidak berani mengatakan bahwasanya safarku di dalam menuntut ilmu ini ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian Imam Zahabi ketika menukilkan perkataan ulama ini, imam ini dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, aku pun juga demikian. Ketika menuntut ilmu aku tidak berani mengatakan aku menuntut ilmu ikhlas karena Allah. Akan tetapi kita diperintahkan untuk apa? Untuk ikhlas beribadah. Kalau itu alasannya, itu adalah alasan dari syaitan, maka suruh dia, jangan kau seperti itu. Kerjakan ibadah. Ikhlas nggak ikhlas itu urusan kau dengan siapa? Dengan Allah, bukan urusan kau dengan manusia. Suruh dia ikhlas. Ya, kita nggak berani mengatakan kita ikhlas beribadah. Akan tapi kita berusaha untuk apa? Ikhlas. Dengan berdoa kemudian ikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana? Tidak menyembunyikan ibadah kita, tidak menyebut-nyebut ibadah kita kepada orang lain dan seterusnya. Dan kau berdoa sama Allah agar kau ikhlas. Kalau kau tidak beribadah juga, tidak sholat juga, sementara dengan alasan tidak ikhlas, mati. Kau mati dalam keadaan meninggalkan sholat, kau mati dalam keadaan membawa dosa besar. Kalau tidak sampai kepada derajat kufur, maka yang jelas dia mati dalam keadaan membawa apa? Dosa besar. Karena dosa meninggalkan sholat adalah sebesar-besar dosa, ya, lebih besar daripada berzina, membunuh, makan harta riba dan lain sebagainya. Ya, jadi suruh dia ikhlas dan buang waswas syaitan bahwasanya kita beribadah karena apa? Karena riya. Ya, setan akan seperti itu. Dia akan bisikkan kepada kita apa? Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama di antara pintu masuk syaitan, membisikkan kepada kita, kau beribadah tidak ikhlas karena Allah. Kemudian kita katakan kita ikhlas, dia akan terus serang kita. Abaikan ucapan syaitan. Percuma kau ibadah riya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami? Dan ini adalah bisikan syaitan. Ketika syaitan tidak bisa menghalangi kita dari beribadah dengan bisikan seperti itu, buat apa kau beribadah? Kau tidak ikhlas. Ini kata syaitan. Kemudian kita tetap beribadah. Taib, syaitan akankah berlepas diri dari kita? Tidak. Setelah kita selesai beribadah, dia akan datang kepada kita, kembali membuat kita apa? Niat kita rusak. Karena syaitan berusaha pertama kali menghalangi kita dari beribadah. Ketika tidak mampu untuk menghalangi kita dari beribadah, dia akan rusak kita ketika saat beribadah dengan menghilangkan kekhusyuan kita dalam beribadah. Ketika ini juga tidak mampu, dia akan berusaha menghancurkan kebaikan ibadah kita setelah kita mengerjakan ibadah. Betapa banyak orang-orang yang menghancurkan ibadahnya setelah dia beribadah, melakukan ini dan itu dengan apa? Dengan riya. Kemudian sum'ah, disebut-sebut sama orang. Padahal dia sudah beribadah luar biasa, kan? Tapi syaitan tidak akan pernah lepas diri. Dia akan terus berusaha menghancurkan kita. Jadi sampaikan kepadanya, ta'awudz kau kepada Allah Azza wa Jalla, ambil wudhu, kemudian kau pergi sholat. Masalah ikhlas tak ikhlas itu urusan kau dengan Allah. Kau berdoa dan ikhtiar. Jangan sampai kau begini terus, lalu malaikat maut berdiri di atas kepalamu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.